politiknya sahabat itu ini kalian. Ya meskipun bahaya sekali. Malam itu kaliannya enak sih masih. Narkoba saya itu hitam, meskipun hitamnya enak. Nah di situ tadi tidak enak belum. Ini mana kalian? Dan itu tidak bukan maksudnya hammer maksudnya. Ya berpolitiknya ini mungkin. Dengan bersahabat. Hanya memberitahu kalian. Aku orang energial. Nah, di situ sebelum jadi hammer kalian. Ini sebelum menjadi hammer. Cukup itu kan artinya saya dulu sudah sampaikan kepada kalian. Tapi itu beda jadi artinya apa pukul. Tapi itu beda kulit di sini. Ya lu mau ya. Dari situ yang ada satu lainnya. Saya beli bakso di tidak politik saya. Dalam menceritakan kepada kami Muhammad bin Yahya, dalam menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf, dalam menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf, dalam menceritakan kepada kami Israel, dalam menceritakan kepada kami Ibrahim bin Muhajir dari Amr Asy-Sya'bi, dari An-Nu'man bin Bashir, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya dari gandum yang bagus yang putih, dari gandum biasa, gandum dari kurma dan dari anggur serta dari madu dapat dibuat hammer arak. Hadis semakna juga diriwayatkan dari Abu Hurairah. Abu Isa berkata ini merupakan hadis garib telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali Al Qoral. Hanya 3 garib ini. Masih menunjuk juga sih. Ada yang seperti tertawa-tertawa. Coba di samping saya kemarin. Meskipun garib saya sudah jelas dengan ini seperti mengejek saya. Ini jadi macam sih. Apa itu garib dijelaskan? Dalam menceritakan kepada kami Yahya bin Adam dari Israel, semisalnya Abu Hayyan juga telah meriwayatkan hadis ini dari Asy-Sya'bi dan mandi kan tidak fungsikan juga. Dan Ibnu Umar dari Umar ia berkata sesungguhnya dari biji ini demikian pula telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Mani, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Idris dari Abu Hayyan At-Taimi dari Asy-Sya'bi dari Ibnu Umar dan Umar bin Al-Khattab ia berkata sesungguhnya dari biji gandum dapat dibuat hammer. Hadis ini lebih sahih daripada hadisnya Ibrahim bin Muhajir. Ali Al-Madini berkata, Yahya bin Sa'id berkata, Ibrahim bin Muhajir bukan orang kuat dalam periwayatan hadis. Hadis ini telah diriwayatkan juga dari Nu'man bin Bashir melalui banyak jalur. Maksudnya itu badan yang kemarin itu yang tertawa itu orang goblok gitu. Mengejek saya. Nah, ini politiknya di sini ya. Yang masalah garib. Makanya dia tidak mengerti apapun. Kan. Tapi dia kena langsung pada saya seakan-akan. Apa benar dia? Seakan-akan itu tidak bersih. Yang kemarin. Jadi tuh di sini apa yang terus belum jadi hammer. Ini dari situ menjadi hammer tidak seperti. Jadi hammer itu 3 hari namanya. Dan di situ kalian ketakutannya saya tidak bisa saya bicarakan di situ. Politiknya. Nah di sini gandum bagus dan putih seperti beras
bisa dijadikan hammer. Kurma, anggur, sebenarnya gandum, namun di sini termasuk gandum, madu, hammer bisa dibuat dari jadi maksudnya apa itu kalian? Termasuk gandum juga di situ, anggur, kurma, tapi di situ bukan sebenarnya. Nah, ini tapi gandum juga di batas-batasnya. Tapi bukan padahal itu bukan gandum. Ini bahaya sekali. Tapi di sini itu gandum itu beras, tepung, dan tepung itu bisa dibuat juga hammer. Ini di sini maksudnya. Nah, selanjutnya minum berdasarkan petunjuk dari Rasulullah, biji-bijian yang dipergunakan untuk hammer. Telah menceritakan kepada kami Abu Ahmad bin Muhammad telah mengabarkan kepada kami ini udah ya Ustaz ya apa yang ayam ya lupa apa yang Malaysia ya lupa gitu. Abdullah bin Mubarak telah menceritakan kepada kami Al-Auza'i dan Ikrimah bin Ammar, keduanya berkata telah menceritakan kepada kami Abu Katsir As-Suhaimi, ia berkata saya mendengar Abu Hurairah berkata Rasulullah SAW bersabda, hammer itu berasal dari dua pohon ini, yaitu pohon kurma dan anggur. Abu Isa berkata ini adalah hadis Hasan Sahih. Abu Katsir As-Suhaimi adalah Al-Gubari, namanya adalah Yazid bin Abdurrahman bin Ufaila. Syu'bah telah meriwayatkan hadis ini dari Ikrimah bin Ammar. Nah di sini hammer terbuat dari jadi di Mekah itu kalian hammer itu dulu di masa jahiliyah itu anggur dan kurma cuma dulu itu. Nah kalau sekarang nah di sini hukumnya boleh kalian mengganti nama, nggak pas guna hukumnya. Ini dari hadis ini. Namanya lagi. Lanjutnya. Tidak usah. Minum berdasarkan petunjuk dari Rasulullah SAW mengupas antara kurma mengkal dan kurma masak. Kurma mengkal maksudnya itu masih agak muda. Jadi mengoplos itu mencampur. Tapi kan bukan. Tapi bukan dari itu. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Al-Laid bin Sa'ad. Nah yang pengki itu maksudnya kata saya dia kosong itu bukan berarti salah, bukan maksudnya bukan yang saya kan sudah sampaikan. Maksudnya di situ dia pasti itu sudah bergaya-gaya. Nah yang maksudnya pengki itu maksudnya benar juga dia. Nah, itu kayak di pasti tidak ada yang saya salah dia sampaikan itu. Memang biasa seperti itu memang. Karena dia itu tidak ada di situ. Maksudnya pengki tidak pernah. Pengki itu menyeret. Bin Sa'ad dari atau bin Abu Rabah, Jabir bin Abdullah, bahwa Rasulullah SAW melarang untuk mencampur adukan antara kurma yang belum masak dan kurma yang baru masak, dan itu tidak berpolitik. Abu Isa berkata ini adalah hadis Hasan Sahih. Kurma yang masih hijau, kurma yang baru matang, rutop sangat lembut. Kurma masih muda keras tidak disatukan dijadikan hammer. Maksudnya apa itu ya? Di sini maksudnya jangan dicampur antara kurma muda dan kurma itu dijadikan hammer. Jadi maksudnya di sini. Di sini saya belum jadikan hammer. Maka itu maksudnya di sini kan ya. Nah di sini. Ini saya tidak berbuat yang sendiri ya. Telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Waqi, telah menceritakan
tidak berfungsi, saya tidak berpolitik. Hanya memberitahu itu yang tai-tai. Jadi ya ketika ibu saya ada tai-tai. Tidak bersih bisa juga juga. Dari Sulaiman At-Taimi, dari Abu Nadiro, dari Abu Sa'id bahwa Nabi SAW melarang mencampur antara buah kurma yang belum masak dengan kurma kering. Demikian pula buah anggur dan kurma. Melarang untuk mendiamkan kurma atau anggur dalam al-jirar, tempayan air. Ahli semakna juga diriwayatkan dari Jabir, Anas, Abu Qatadah, Ibnu Abbas, Ummu Salamah dan Ma'bad bin Ka'ab dari ibunya. Abu Isa berkata ini adalah hadis hasan sahih. Yang sebelumnya al-jirar di sini seperti wadah yang terbuat dari kulit wadah dedaunan daun pisang al-jannah. Tempayan itu kan. Tempayan itu harus besar. Ya, tempayan ini saya tidak sebutkan di sini. Jadi tempayan itu seperti wadah dari kulit juga, dari daun juga bisa, tapi harus besar. Itu apa tempayan ini? Tidak boleh kecil. Namanya tempayan itu besar. Ini tempayan. Nah, ini saya tidak sampaikan di sini. Tapi benar di sini tetapnya. Nah, maka ini maksudnya di sini. Dan di sini disebutkan dua sebenarnya di sini, tapi saya capek. Di sini lanjutnya, minum berdasarkan petunjuk dari Rasulullah SAW. Itu benar di situ. Di situ sebentar lagi. Tapi saya sudah jelaskan di video saya sudah. Dimakruhkan minum dalam bejana emas dan perak. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basor, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far, telah menceritakan kepada kami Subah dari Al-Hakam. Ia berkata, saya mendengar Ibnu Abu Layla menceritakan bahwasanya Uzaifah menimba air. Lalu seorang laki-laki membawakannya bejana yang terbuat dari perak. Ini sudah saya sampaikan sebelumnya. Maka Uzaifah pun segera membuangnya. Kemudian ia berkata, sungguh saya telah melarangnya, namun ia enggan. Ini politiknya yang saya sebutkan sebelumnya. Nama saja. Sesungguhnya Rasulullah SAW telah melarang minum dengan menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak. Ya, jadi laki-laki itu ada terus yang garip itu. Kemudian beliau juga melarang untuk mengenakan kain sutra. Mengenakan kain sutra. Ini tidak berpolitik yang sebenarnya. Dan ad-diba, pakaian yang terbuat dari kain sutra yang halus. Nah, di sini ad-diba kalian. Ad-diba di sini. Ini sutra dari kain sutra, bukan ad-duba, bukan. Tapi di situ lebih bagus itu ada satu lebih lagi, lebih bawah. Nah, tunggu dulu, pakaian ya. Beliau bersabda, sesungguhnya kain sutra itu adalah untuk mereka orang-orang kafir di dunia dan bagi kalian nanti kelak di akhirat. Hadis yang semakna juga diriwayatkan dari Ummu Salamah Al-Barra dan diriwayatkan dari Ummu Salamah Al-Barra dan Aisyah. Abu Isa berkata ini adalah hadis hasan sahih. Ad-dibat kain sutra yang sangat halus. Di sini kalian bukan ad-diba di sini, tapi ad-dibat. Boleh juga dibaca ad-diba, tidak apa-apa. Dibuang apa? Dibuang itu ya tidak apa-apa. Kenapa tidak apa-apa kalian? Karena di situ itu ada boleh dibuang itu. Iya. Maka di situ apa saja, bukan hanya jas saja, bukan hanya boleh dibuang di situ. Maka di situ dibaca ad-diba dan maknanya sama. Ini apa? Maknanya di situ apa? Kurma yang terbuat dari anggur. Nah, anggur apa? Kain sutra yang halus, yang sangat halus. Nih, apa ad-diba. Dan di sini lagi saya minta lagi pada kalian. Hukumnya boleh kalau misalnya 4 jari itu boleh. Atau 2 jari. Misalnya kalian punya penyakit gatal-gatal, boleh kalian laki-laki pakai sutra 4 jari atau 2 jari. Nah, wanita boleh itu pakai kain sutra. Itu pas bejana perak boleh kalian misalnya tidak ada lagi disatukan.
tidak kena di situ. Ya suka dan tidak tahu tai itu mau bertanda-tanda. Nama tidak ada jadi hammer. Itu pada kalian dia langsung petangan itu pada kalian langsung. Selanjutnya minum berdasarkan petunjuk dari Rasulullah SAW. Larangan minum sambil berdiri. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basor, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Adi dari Said. Maksudnya di sini saya kalian langsung seperti mau tetap saya menyampaikan seperti mau dan dari Said bin Arubah dari Qatadah dari Anas bahwa Nabi SAW telah melarang seseorang minum dalam keadaan berdiri. Kemudian ditanyakan kepada beliau bagaimana dengan makan. Beliau menjawab terlebih lagi dalam makan. Abu Isa berkata ini adalah hadis Hasan Sahih. Tidak mengapa minum sambil berdiri. Nabi SAW pernah minum sambil berdiri. Kata ulama, sunnahnya minum sambil berdiri ketika minum air zam-zam. Yang ditekankan ulama sunnah. Nah kalau tidak itu kalian mubah hukumnya, tidak apa-apa. Ada mengatakan makruh, tapi tidak mubah minum sambil berdiri. Kalau minum air zam-zam sunnah hukumnya. Itu pada kalian. Selanjutnya yang batal saya sudah bantu sudah. Selanjutnya minum berdasarkan petunjuk Rasulullah SAW, larangan minum berdiri. Dan masalah Ibnu Majah itu kalian ada politiknya lagi. Mama saya mau ngebom yang semalam tidak berfungsi itu mama saya. Esensial. Nama dulu saya sampaikan. Itu pada kalian. Selanjutnya Tirmidzi saya sudah capek sudah kalian. Ini baru sebentar saja sudah cukup. Telah menceritakan kepada kami Humaid bin Mas'adah telah menceritakan kepada kami, ini saya sudah ngechat seperti ini. Khalid bin Al-Haris dari Said dari Qatadah dari Abu Muslim Al-Jadzmi dari Al-Jarud bin Al-Mu'ali. Dahulu saya ada Ibnu Jamrah sudah kirim juga. Itu saya ragu lagi lah. Tambah ragu Ibnu Jamrah. Aku juga masuk Ibnu Hibban ya. Malam saya lupa tuh. Saya tahu rumit kerja nak aman. Al-Jarud bin Al-Mu'ali bahwa Nabi SAW melarang minum sambil berdiri. Hadis semakna juga diriwayatkan dari Abu Sa'id, Abu Hurairah dan Anas. Abu Isa berkata ini adalah hadis gharib Hasan. Demikian juga yang diriwayatkan oleh lebih dari satu orang dari Sa'id, dari Qatadah, dari Muslim, dari Al-Jarud dari Nabi SAW, dan telah diriwayatkan pula dari Qatadah dari Yazid bin Abdullah bin As-Sikir dari Abu Muslim dari Al-Jarud bahwa Nabi SAW bersabda, harta benda seorang mukmin yang hilang adalah bahan bakarnya api neraka. Al-Jarud adalah Ibnul Mu'alla Al-Abdi. Ini salah seorang sahabat Nabi SAW dan juga ia dipanggil Al-Jarud bin Al-A'la, namun yang sahih adalah Ibnul Mu'alla. Ada katakan makruh, ada katakan boleh minum sambil berdiri, sunnah ketika meminum air zam-zam sambil berdiri sebagian ulama. Kalau bukan itu sunnah, apa mubah hukumnya? Minum air zam-zam. Apa minum sambil berdiri. Dan di situ tidak perlu dibentur-benturkan kalian. Mubah hukumnya. Itu selanjutnya yang 18 saya sudah sampaikan dulu. 17 sebenarnya 16 15 Oke, sudah sampai situ kan. Ibnu Majah ayo akan saya sampaikan lagi. Kalau saya capek dan tidak berfungsi itu 18 jadi 2 grafiknya. Aduh ya Allah. Apakah seperti ibu itu beda kan? Yang waktu itu di belakang saya yang ini lanjutnya, dan itu tidak berfungsi di masalah itu.
Jadi ibu itu memberitahu itu dan semua. Aduh, udah mati ibu ini kan. Jadi saya tidak berpolitik. Aduh ya Allah. Belum aja saya sudah bingung semalam. Yang selanjutnya saya sampaikan lagi. Saya capek sudah kan. Aduh ya Allah. Aja. Aduh. Nah, ini sudah jam berapa ini? Uang saya nanti langsung.